Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang politik yang terjadi, berita terupdate tentang dinamika yang terjadi, dan berita-berita tentang politik di tanah air. Link original video tentu saja saya akan sertakan di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan langsung saja untuk membahas videonya. Boni Hargens bongkar 4 kelompok yang mau mengkudeta Jokowi. Fadlizon meradang keceplosan. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu anti asing, coba tuding-tuding ke saya Jokowi itu anti asing, gagal, hilang. Coba bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang, padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya, itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Presiden Jokowi tidak akan semudah itu digoyahkan, apalagi dijatuhkan. Kenapa? Kalau Yang Maha Kuasa telah meninggikan seseorang, maka tidak ada seorang manusia pun yang akan dapat merendahkan atau orang tersebut. Apapun yang terjadi, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah presiden terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Ya, seorang analis politik senior dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI Boni Hargens kemarin dengan terang-terangan memaparkan apa yang selama ini sudah tercium oleh publik. Secara resmi Boni Hargens menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, seperti isu komunisme, isu rasisme Papua, menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam, George Floyd di Amerika Serikat, lalu potensi krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah corona. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara. Kata Boni, semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apakah mereka ini adalah barisan sakit hati? Ternyata bukan hanya itu, malah lebih dari itu. Boni menyebut mereka sebagai laskar pengacau negara dan pemburu rente. Pengacau karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis dan karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Pemburu rente karena punya orientasi mencari keuntungan finansial. Ada bandar di balik gerakan mereka. Mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas yang nggak perlu saya sebutkan di sini, kata Boni. Jadi, siapa saja 4 kelompok atau faksi ini? Yang pertama adalah kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Yang kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Yang ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan yang keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan juga uang, kata Boni. Ya, pernyataan Boni itu pun banyak dimuat di berbagai media, dan saya kira sebagai seorang analis, Boni Hargens seharusnya punya dasar yang jelas dan valid ya atas pernyataan ini. Ya, saya berprasangka baik saja. Di lain pihak, apa yang dipaparkan oleh Boni tadi memang lebih terasa logis ketimbang mengada-ngada seperti isu kebangkitan PKI yang gak jelas itu. Tinggal kita melihat bagaimana reaksi publik terhadap pernyataan ini, bukan? Siapa yang bereaksi, itu akan menjadi petunjuk atau indikasi atas kebenaran analisa Boni tersebut. Dan ternyata yang bereaksi adalah Fadlizon. Ya, saya ketawa lah karena reaksi Fadlizon itu malah terlihat menjadi kebenaran atas pernyataan Boni tersebut. Apa kata Fadlizon? Lewat senjata akun Twitternya, Fadlizon pun mencuitkan tanggapannya. Saya lebih suka menyebutnya sebagai keceplosan. Mungkin Bro Boni Hargens sedang cari nomor punggungnya. Sebaiknya cuci muka dulu, tulis Fadlizon.
sambil mengunggah link berita dari tribunnews.com soal paparan Boni tadi. Kan koplak ya. Kalau reaksinya seperti ini malah jadi semacam pertanda bahwa apa yang dikemukakan oleh Boni itu benar adanya. Padahal Anies sudah mengajari beberapa kali bahwa cara yang paling efektif untuk meredam isu yang menyerang dirinya adalah dengan mendiamkannya. Dan cara ini meniru gaya berpolitik Presiden Jokowi juga sih, yakni nggak pernah menanggapi omongan para kroco, bahkan ketika itu adalah fitnah yang kecil. Lah ini Fadlizon malah jadi kayak langsung meradang dan menyerang. Lihat saja, jam dia menulis cuitan itu jam 3.13 dini hari cuy. Itu mah waktunya sholat tahajud bos, malah dipakai buat menanggapi pernyataan Boni Hargens. Keceplosan dan jadi ketahuan ya kan, sampai dibilang kepanasan sama netizen. Oke, terlepas dari itu, publik pun paham siapa saja yang menjadi lawan politik Presiden Jokowi. Ada yang secara resmi menjadi lawan politiknya dalam pemilu, ada yang terlihat ikut mendukung demo yang isinya anti Jokowi, ada yang ikut dalam deklarasi kelompok yang berusaha mengajak publik untuk melengsarkan Jokowi, ada juga yang memuja pentolan yang menyebut dirinya imam besar, yang jelas-jelas menyebut Jokowi adalah presiden ilegal. Ada juga yang menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai kudeta partai. Orang-orangnya yaitu itu saja. Mereka yang disebut punya dana besar, yakni klan Cikeas, klan Cendana, dan tentu saja JK. Entah kenapa mereka terus saja menjadi lawan politik Presiden Jokowi. Saya juga nggak ngerti. Mungkin ini karena nama besar keluarganya nampak tidak jadi apa-apa ketika dihadapkan dengan seorang Jokowi yang sederhana, atau karena nggak pernah bisa menyaingi rekor kemenangan 5 kali pemilu yang dimiliki Jokowi, atau merasa terganggu bisnisnya dengan berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat. Yang pasti mereka nggak menutupi di pihak mana mereka berdiri, selalu berseberangan dengan Jokowi, berkumpul dengan gerombolan yang memang memusuhi Jokowi, yang berusaha mempengaruhi publik untuk mendukung pemakzulan Jokowi. Namun nampaknya mereka ini malah menuai kekalahan, sedangkan Jokowi malah panen kemenangan. Yang pertama adalah JK. Kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi itu sempat disebut melahirkan poros baru dalam dunia politik Indonesia, yakni poros Anies JK Rizik. Waktu itu Rizik dianggap sangatlah kuat. Apalagi pada hari pertama dia pulang, langsung dihampiri oleh Anies ke rumahnya di Petamburan loh ya. Lalu Rizik pun berkuar-kuar soal membuka rekonsiliasi dengan pemerintah dengan syarat macam-macam, termasuk pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Seakan Rizik ini posisinya sejajar dengan Presiden Jokowi, JK pun menyambut dengan menyebut Rizik sebagai pemimpin karismatik, seolah berusaha membuat publik lupa bahwa Rizik pernah menjadi buronan dalam kasus cat porno yang memalukan itu. Tujuannya sih sama ya, mengangkat derajat Rizik agar terlihat lebih kuat dan sejajar dengan Presiden Jokowi. Nah, kita tahu kan apa yang terjadi kemudian. Pamor Rizik ternyata sangat rapuh. Spanduk raksasa berfoto Rizik pun diturunkan sampai robek-robek nggak keruan. Hingga sekarang ini Rizik pun sudah ditahan dan sedang menghadapi ancaman penjara bertahun-tahun. Tapi mana suara JK? Mana suara Anies? Nyap, nggak ada. Jokowi yang menang. Kedua, klan Cikeas. Keluarga baperan ini demen banget dengan strategi keluarga baperan minta dikasihani publik. Seakan-akan 10 tahun SBY jadi presiden itu rakyat yang kerja dan SBY yang diurus oleh rakyat. Kebalik ya. Nah, AHY sang ketua umum partai dibantu para kadernya beramai-ramai merengek-rengek dan menuduh Presiden Jokowi terkait dalam soal kudeta partai, soal internal partai. Kok bisa? Ngapain minta klarifikasi ke Presiden Jokowi? Apa hubungannya? Seakan-akan Presiden RI itu sejajar dengan AHY dan SBY. Seakan-akan Presiden Jokowi itu nggak punya kerjaan lain selain ngurusin partai yang isinya orang-orang baperan. Drama panjang pun dimulai. Dan akhirnya Kemenkumham tidak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Terbukti Presiden Jokowi. Biasalah guys ya. Jadi orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan Pak Jokowi adalah orang-orang yang selalu merasa diri mereka lebih hebat, lebih baik dan lebih benar dari Presiden Jokowi sendiri. Makanya mereka apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, entah itu hal positif sekalipun, akan mereka anggap itu sesuatu yang kurang, karena dalam pandangan mereka, mereka yang seharusnya melakukan itu karena mereka lebih baik dari Jokowi, karena mereka lebih pintar dan lebih suci dari Jokowi. Makanya mereka menciptakan propaganda, mereka menciptakan isu-isu seperti Jokowi antek asing lah, mengatakan Jokowi itu adalah orang yang anti-Islam. Ya, banyak hal yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Saya pikir itu adalah sebuah fitnahan karena tuduhan tanpa sebuah bukti, data ataupun fakta. Itu adalah sebuah fitnahan kepada Pak Jokowi. Ya, mungkin kalau Pak Jokowi adalah pemimpin seperti siapa ini yang Kim Jong Un, pemimpin Korea sana, kalian sudah lama dieksekusi. Tapi Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam berpendapat, dalam mengkritik. Tapi mereka menggunakan itu sebagai
alat untuk menjadikan fitnahan mereka sebagai alat menyerang Pak Jokowi dengan berlabelkan itu adalah kritikan. Itu kan sangat-sangat licik ya. Tapi itulah seorang pemimpin yang luar biasa sepanjang sejarah Pak Jokowi ini pasti tidak lepas yang namanya tantangan, tidak lepas yang namanya orang-orang seperti mereka. Akan tetapi percayalah, itu hanyalah sedikit orang untuk keseluruhan rakyat Indonesia ini. 80% rakyat Indonesia berada di balik Pak Jokowi, yang mungkin saya percaya itu yang membuat Pak Jokowi tegar dan kuat sampai hari ini. Bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang seperti Fadlizon, JK, ya, keluarga Cikeas, Cendana? Saya tidak mau memberikan apa-apa, biar kalian yang memberikan pendapat dan tanggapan. Link original video saya sertakan di deskripsi jika teman-teman ingin menyaksikan full videonya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.